Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal penting yang berkaitan dengan kehidupan manusia adalah pendidikan secara umum dan pendidikan Islam secara khusus. Al-Ustadz Muhammad Raja Hanafi Abdul Mutajalli mengatakan bahwa pendidikan atau tarbiyah diambil dari kata raba yarbu, yang berarti tumbuh, berkembang, atau bertambah. Kata pendidikan yang dalam bahasa Arab adalah tarbiyah, antara lain dimaknai sebagai sampainya sesuatu ke tahap sempurna secara berangsur-angsur, setahap demi setahap. Penggunaan kata tarbiyah baru dikenal pada zaman modern, sebab orang-orang Arab dahulu menggunakan kata ta'dib dalam berbicara tentang pendidikan, dan mereka dahulu menyebut guru dengan muaddib. Karena itu konsep tarbiyah atau pendidikan dengan pengertian yang baru ditemukan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, ya Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Ini didapatkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 24. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin. Fir'aun berkata, bukankah kami telah mendidikmu di lingkungan keluarga kami sewaktu kamu masih kanak-kanak, dan kamu pernah tinggal bersama kami selama beberapa tahun dari umurmu. Yang ini ditemukan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 18. Secara umum, pendidikan adalah upaya untuk membentuk orientasi individu-individu menurut norma-norma tertentu dan membantu mereka dalam membentuk pandangan yang benar terhadap kehidupan. Pendidikan itu diiringi dengan proses pembelajaran yang baik, mengkilapkan kemampuan orang-orang yang dididik dengan mengembangkan bakat dan potensi mereka di berbagai bidang. Sedangkan pendidikan Islam secara khusus berarti mengembangkan potensi dan kemampuan individu yang beragam itu untuk mencapai kesempurnaan akal dan jiwa. Samping itu juga mengembangkan potensi masyarakat untuk mewujudkan perkembangan yang lebih baik dan kemajuan sosial yang lebih lengkap sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Di dalam Islam, pendidikan tidak boleh dibatasi pada upaya mendiktekan pengetahuan kepada seseorang atau memberikan keterampilan tertentu kepadanya. Sesungguhnya pendidikan memiliki tujuan yang lebih jauh dari itu. Pendidikan Islam bertujuan untuk memperbaiki akhlak, baik dalam skala individu maupun masyarakat. Yang jelas bahwa memberikan ilmu pengetahuan empiris and sik akan membuat individu dan masyarakat menyimpang kepada kejahatan yang tidak berujung. Jadi, pendidikan atau pembelajaran ilmu pengetahuan harus diiringi dengan pendidikan akhlak dan moralitas. Abul Hasan An-Nadawi mengutip pendapat John Dewey tentang definisi pendidikan secara umum. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya pendidikan itu tidak lain hanyalah instrumen untuk meningkatkan, memperbaiki dan mendukung ideologi yang diyakini oleh suatu bangsa atau negara, serta memperkuat dengan keyakinan intelektual yang didasari pada kepercayaan dan kebanggaan. Dan apabila perlu mempersenjatainya dengan dalil-dalil ilmiah, di samping menjadi instrumen yang mulia untuk melanggengkan ideologi tersebut,
dan mewariskannya kepada generasi demi generasi mendatang. Penafsiran yang terbaik bagi sistem pendidikan adalah bahwa pendidikan merupakan upaya yang intensif dan kontinu yang dilakukan oleh para orang tua dan pendidik untuk membesarkan anak-anak mereka berdasarkan ideologi yang mereka yakini dan cara pandang mereka terhadap kehidupan alam semesta, dan mendidik mereka dengan pendidikan yang bisa membuat mereka layak menjadi pewaris bagi apa yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, dengan kelayakan yang cukup untuk maju dan meluas dalam warisan ini. Abul Hasan An-Nadawi mengatakan juga bahwa pendidikan adalah tugas sosial. Artinya pendidikan termasuk kebutuhan pokok setiap komunitas manusia yang ingin mempertahankan eksistensinya dan berkembang dalam tangga kemajuan. Pendidikan harus dilaksanakan berdasarkan falsafah sosial dan juga aktivitas-aktivitas sosial. Dan tujuan dari proses pendidikan itu ialah mencetak warga negara yang bisa melaksanakan tugas-tugas sosial yang antara lain meliputi pelestarian budaya, peningkatan mutu, dan perbaikan terhadap kekurangan-kekurangannya. Ini adalah konsep pendidikan secara umum bagi semua umat dan bangsa. Adapun konsep pendidikan dalam perspektif Islam yang kami maksud adalah ditujukan untuk membangun individu-individu dengan akidah-akidah salafus saleh, akidah-akidah salaf yang sahih, dengan konsep-konsep Islam yang jernih, akhlak-akhlak yang bersih, dan aktivitas-aktivitas yang baik, dan menyiapkan mereka menjadi pilar-pilar yang kokoh untuk membangun kembali masyarakat pada umumnya dan masyarakat muslim pada khususnya. Singkat kata, pendidikan adalah upaya mendidik generasi baru menurut pola pendidikan generasi sahabat agar mereka meyakini apa yang mereka yakini dan mengikuti jejak mereka dalam memahami Al-Quran, agar supaya peserta didik meyakini apa yang diyakini oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan generasi awal umat ini, serta mereka memahaminya dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah, serta meneladani akhlak, amal, perbuatan, dan perilaku mereka. Saudara sekalian, setiap orang tua dan pendidik harus meneladani Rasulullah SAW dan mengikuti jejaknya tentunya. Bagaimanakah cara Nabi mendidik para sahabat? Bagaimanakah cara Nabi memasukkan Al-Quran ke dalam hati para sahabat? Bagaimana cara Nabi mengangkat derajat iman para sahabat, sehingga berkat pendidikan yang beliau berikan, mereka menjelma menjadi puncak-puncak yang menjulang tinggi di langit kejayaan dan keluhuran. Mereka telah menciptakan model-model yang sangat mengagumkan dalam hal kesabaran, perjuangan, ketangguhan, puasa, bangun malam, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berada di level tertinggi dalam hal keikhlasan, dalam hal cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya tentunya, dalam hal tawakal, keredaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberkati mereka, memberikan berkah kepada mereka. Kalau kita melihat matahari Islam bergerak cepat berkat perjuangan dan kesabaran mereka untuk menerangi wilayah-wilayah yang dikenal. Mereka yang meninggal dunia menerima ganjaran surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Dan mereka yang hidup menjelma menjadi penguasa di berbagai daerah atau di berbagai wilayah. Dan berkat perjuangan perubahan mereka, umat ini dapat bertahan sebagai umat yang kokoh, memiliki bangunan yang menjulang tinggi dan mempunyai pilar-pilar yang kuat, sampai manusia keluar dari kekufuran, keluar dari kemaksiatan, masuk ke dalam cahaya Islam, keluar dari perkara-perkara yang diada-adakan di dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka hanya beribadah semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita melihat
kondisi iman mereka semakin kuat, sehingga negeri-negeri kaum muslimin menjadi padang yang terbuka bagi siapa saja yang ingin menjadi insan-insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka memiliki semangat perjuangan yang kuat untuk menyebarkan agama yang mulia ini, agama yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pendidikan Islam adalah sesuatu yang sangat urgent, sesuatu yang sangat penting untuk dijalankan dengan semaksimal mungkin, dengan semampu dan kekuatan yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan itu, untuk mencapai maksud dan tujuan dari tarbiyah Islamiyah itu. Ibnu Mas'ud pernah berkata, sesungguhnya hari ini kalian mengikuti fitrah, dan sesungguhnya kalian akan membuat hal-hal baru dan akan diharapkan pada hal-hal baru. Jika kalian melihat sesuatu yang baru, maka berpegang teguhlah kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala, janji yang pertama. Menurut Imam Malik rahimahullah, aliran-aliran yang memberi pengaruh besar terhadap pendidikan adalah di antara aliran-aliran yang diharapkan akan mengantar pendidikan ini menuju kepada puncak kejayaannya, kejayaan Islam tentunya. Walaupun dalam realitas kehidupan yang ada fenomena adanya gerakan, adanya kelompok, adanya sekte, aliran-aliran yang mungkin saja berupaya keras juga untuk mempengaruhi sistem pendidikan, baik itu sistem pendidikan umum maupun sistem pendidikan Islam, kepada upaya untuk mengaburkan sistem pendidikan Islam yang sebenarnya, atau bahkan menghancurkan sistem pendidikan Islam. Tentu ini adalah perseteruan antara hak dan batil. Maka bagi para pendidik, bagi para murabbi, bagi para muaddib, bagi para guru dosen, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menancapkan sistem pendidikan yang benar, untuk mengokohkan keimanan umat ini sehingga mereka meniti jalan pendidikan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kontemporer dan tokoh-tokoh umat Islam menyerukan kepada apa yang disebut dengan pembersihan, tasfiyah tarbiyah, pendidikan pembersihan pendidikan Islam dari perkara-perkara yang menjauhkan pendidikan Islam dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu harus ada kebangkitan ilmiah yang terarah untuk membersihkan warisan Islam dari noda-noda yang mengotori selama sekian abad dan sekian generasi. Setelah itu harus ada gerakan mendidik generasi muda dengan ajaran Islam yang bersih dari segala bentuk-bentuk pelanggaran agama, dari segala bentuk-bentuk khurafat, dari segala bentuk aliran-aliran yang menyesatkan dan mengantarkan manusia ke lembah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Allamah Albani mengatakan, untuk memulai kembali kehidupan yang Islami, sekarang ini kita harus melaksanakan dua tugas, yakni pembersihan dan pendidikan. Yang dimaksud oleh beliau pembersihan ialah, yang pertama, membersihkan akidah Islam dari unsur-unsur asing, seperti menyebutkan Allah, seperti menyekutukan Allah. Membersihkan akidah umat Islam dari kesyirikan. Membersihkan akidah umat Islam dari mengingkari sifat-sifat ketuhanan. Membersihkan akidah umat Islam dari menolak hadis-hadis sahih karena berhubungan dengan kitab dan akidah yang benar. Yang kedua, membersihkan pemikiran Islam dari ijtihad yang keliru yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, membersihkan kitab-kitab tafsir, fikih, akhlak dan yang lainnya dari hadis-hadis yang dhaif dan maudhu. Dan juga kisah-kisah Israiliyat yang bertentangan dengan nalar dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan pembersihan menurut Al-Allamah Albani rahimahullah ta'ala. Dan yang dimaksud dengan tugas yang kedua, yakni mendidik generasi muda dengan ajaran Islam yang telah dibersihkan dari semua hal-hal tersebut di atas, dengan metode pendidikan Islam
yang benar sebagaimana yang didapatkan dari Al-Quran dan Sunnah yang dijelaskan oleh para ulama, tentu ulama-ulama yang masih berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kokoh. Yang pasti dua tugas ini membutuhkan energi yang sangat besar dan kerjasama yang erat antar elemen, antar kelompok, antar gerakan-gerakan Islam yang dibangun dengan ketulusan, dengan keikhlasan, benar-benar konsen terhadap apa yang sedang dihadapi, agar supaya gerakan Islam, gerakan pendidikan Islam ini bisa menancap kuat di hati umat. Karena ini harus dilakukan, karena sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah suatu kaum kecuali kita berusaha untuk merubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka sendiri merubah apa yang ada. Kita mendidik umat agar mereka merubah kemaksiatan menjadi ketaatan. Kita mendidik umat agar supaya mereka merubah kesyirikan menjadi keikhlasan kepada Allah. Kita mendidik umat agar supaya berada di atas jalan yang benar, jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah tugas kita semua, wahai kaum muslimin, wahai para murabbi, para muaddib, para muallim, agar supaya Islam ini kembali jaya dan memenangkan peradaban. Jazakumullahu khairan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.